Halo Sobat Pers, udah lama nih nggak ketemu. Jadi udah dari podcast episode sebelumnya, udah lama banget. Akhirnya kita bisa lanjutin lagi ya episode yang selanjutnya. Gimana nih kabar Sobat Pers yang ada di kos, yang lagi nontonnya waktu lagi kuliah mungkin ya Kak? Puasanya kuat-kuat aja kan, masih semangat lah, masih pagi. Iya, apalagi cuaca hari ini lagi cerah banget loh Kak. Jadi enak banget kayaknya buat ngejalanin aktivitas sambil dengerin podcast dari kita. Iya bener banget sih Kak. Sebelumnya kita bisa kenalan dulu nggak sih Kak sama Sobat Pers yang ada di kos? Boleh? Halo, aku Amanda dari KME Angkatan 2023. Halo, aku Wahyu dari Statistika Angkatan 2022. Di sini kita bakal ngobrol seru-seruan bareng. Ngobrol tentang apa tuh Kak? Nah, jadi di podcast kali ini tuh kita bakal ngobrolin tentang seputar jurnalistik. Seru banget deh kayaknya. Bahasanya bakal menarik banget sih pasti. Jadi sih bakal seru banget dan tentunya kita nggak cuma berdua nih di sini. Iya bener banget. Kita bakal hadirin narasumber yang gak kalah keren. Narasumber kita ini juga orang yang sangat berkompeten ya kan di bidang jurnalistik. Ya udah berpengalaman banget lah. Di sini kita hadirkan Ketua LPM Potlot 2023 Kak Widuri Wahyu Saputri. Halo Kak Yuri. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalian gimana nih kabarnya nih? Baik sih banyak. Aku semangat banget Kak hari ini. Kak Yuri mungkin bisa kenalan sama Sobat Pers yang ada di kos. Oke, halo Sobat Pers, kenalin aku Widuri dari Matematika Angkatan 21. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Widuri. Akhir-akhir ini kesibukan Kak Yuri sendiri itu apa tuh Kak? Kalau aku mungkin kesibukan utamanya tentunya kuliah gitu ya. Aku sekarang sedang menempuh semester 6. Terus juga aku saat ini lagi ikut yang namanya program studi independen nih dari kampus Merdeka gitu. Jadi itu kayak semacam program pelatihan dari pemerintah gitu yang didanai oleh Kemendikbud gitu ya. Nah, terus selain kuliah sama Stupen tadi, aku juga kebetulan ngajar juga nih di sebuah bimbel gitu. Keren banget sih Kak. Bener-bener langsung aku pengen juga ngikutin jejak Kakak. Iya, ini keren banget lah tentunya. Di sini kita bakal bawain tentang bahasan tentang potlot, jurnalistik kayak gitu sih Kak. Mungkin Kak Widuri ini kan awal mula Kak Widuri terjun ke dunia jurnalistik itu gimana? Bisa diceritain Sobat Pers? Oke, kalau awal mula aku terjun tuh sebenarnya kalau rasa tertariknya ya itu tuh pas aku masih masa-masa SMA gitu. Jadi dulu pas SMA aku ada tuh satu temenku nih dia anak jurnalistik juga gitu kan. Tapi aku dulu karena SMA tuh apa yang namanya aku anak PMR atau pelamar remaja, jadi kayak kalau memandang jurnalistik itu kayak apa nih gitu kayak ada rasa tertarik tapi belum ada kesempatan buat join gitu. Jadi kalau kesempatan buat joinnya itu baru di pas kuliahnya sih di semester 2-nya gitu. Oh, jadi apa yang membuat kakak tuh bisa tertarik ke jurnalistik terus bisa masuk ke Potlot gitu Kak? Oke, kalau yang membuat tertarik tuh lebih ke ini sih, kayak misalkan ada suatu berita atau isu-isu gitu ya. Nah, itu kalau misal orang yang non-pers atau yang enggak jurnalistik itu kan biasanya kayak tahunya belakangan gitu ya. Nah, kita yang anak pers nih itu biasanya kayak tahu duluan gitu. Jadi kayak, wah aku udah tahu duluan nih, mereka belum gitu. Jadi Update banget ya Kak? Iya, update banget. Tertariknya di situ sih. Emang kalau dari LPM Potlot sendiri itu apa sih Kak emang? Kalau LPM Potlot itu banyak sih sebenarnya kayak kegiatannya gitu ya. Terutama kayak liputan gitu, terus kayak kita drafting berita juga, publish berita juga, terus juga ada kayak bikin artikel juga, terus podcast kayak gini juga kan. Terus ada kalau buat internal tuh ada yang namanya upgrading internal juga gitu sih. Terus keseruannya selama kakak berada di Potlot tuh gimana aja sih Kak? Yang bikin seru, tertarik gitu Kak? Oke, kalau yang bikin seru menurutku yang paling seru tuh di bagian pas
kayak pemberitaannya sih. Jadi kayak dari mulai kita kayak wawancara atau liputan gitu, terus kayak drafting berita sama publish beritanya gitu. Jadi waktu kita kayak drafting berita gitu tuh kadang ada kayak rasa deg-degan gitu loh. Jadi kayak nanti yang berita yang aku tulis nih gimana ya, apakah fakta-fakta yang aku masukin ini udah bener belum, terus kayak nanti audiens gimana nih responnya, apakah positif kah atau negatif nih ke berita yang kita publish gitu. Jadi lebih serunya itu karena rasa deg-degan itu sih. Deg-degan takut Iya. komen-komen netizen ya. Kalau di tahun 2023 sendiri kan Kak Widuri itu diamanahi jadi ketua APM Potlot ya. Gimana perasaan Kak Widuri saat itu waktu tiba-tiba diamanahi jadi ketua APM Potlot? Oke, kalau perasaanku ya tentunya yang pertama sangat bersyukur gitu ya. Tapi ada juga nih rasa takut gitu. Mungkin kalau rasa bersyukurnya itu karena pas awal aku masuk Potlot itu kan kayak aku mikirnya karena aku tertarik join jurnalistik gitu kan. Jadi nggak ada kayak nggak expect aja kalau misalkan akan diberikan amanah yang sampai di posisi seperti itu gitu. Di bersyukurnya lebih ke dikasih kesempatan lah gitu sama anak-anak Potlot yang lain. Nah, tapi kalau rasa takutnya itu mungkin karena dulu pas aku dikasih amanah itu belum ikut LKMD. Jadi kayak ngerasa kayak aku belum punya bekal nih gitu. Ya walaupun kalau kita nggak bisa kayak menetapkan LKMD itu kayak patokan apakah dia itu bisa menjadi pemimpin yang baik atau enggak. Tapi kalau misalnya kita udah ikut AKMD itu kayak rasanya udah punya bekal aja dan juga udah siap gitu. Jadi karena aku dulu belum punya bekal yang cukup, jadi adalah rasa takut di awal-awal gitu. Minder gitu ya. Minder. Tapi seiring berjalannya waktu kayak ya udah gitu, udah ngikut alurnya aja gitu. Tapi yang penting tuh anggotanya itu saling ngerangkul gitu ya Kak, saling kerjasama, ngebantuin Kak Widuri gitu kan. Iya. Terus tantangan terbesar waktu kakak jadi ketua APM Potlot tahun 2023 pasti kan mengalami banyak hal ya Kak. Jadi Sobat Pers juga pengen tahu jadi ketua itu tantangannya tuh apa sih? Sesusah apa sih? Susah banget kayak gitu. Jadi bisa nyiapin mental dari sekarang ya yang pengen jadi ketua. Oke, kalau tantangan jadi ketua itu yang pertama kan kita pastinya bertemu dengan anggota-anggota yang dia notabene dari background jurusan yang beda-beda gitu. Jadi karena mereka juga jurusannya beda-beda, kesibukannya beda-beda, jadi tantangannya tuh lebih ke ini sih ngeklopin antar anggota gitu. Juga nyatuin kalau misalkan kita ada meet ada diskusi itu kan perlu kayak ngatur waktulah yang cocok untuk semuanya bisa ikut. Nah itu sih lebih ke itu kalau tantangan yang di internal Potlotnya. Tapi kalau tantangan sebagai ketua ya itu mungkin lebih ke ini sih kayak nyimbangin antara kehidupan pribadi aku, kesibukan pribadi aku dengan dengan posisiku sebagai ketua gitu. Berarti di sela-sela kesibukan kakak tuh gimana sih caranya kakak biar bisa nyimbangin akademik kakak dan juga sebagai ketua organisasi gitu kan? Apalagi sibuk di semester 4 kan ya Kak dulu? Iya, semester Ya, 4 sama 5. sibuk-sibuknya sih. Gimana tuh Kak? Kalau cara aku gimana mengaturnya itu mungkin yang pertama aku ini sih menetapkan batasan dalam diri aku dulu gitu. Jadi kayak misalkan aku mau mengambil beberapa tanggung jawab itu kayak aku pikirin dulu apakah aku bisa nggak nih megang tanggung jawab ini gitu. Jadi kalau misalkan aku merasa sanggup ya udah gasin aja gitu. Tapi kalau misal gak bisa gitu. Jadi kayak aku prefer tolak dari awal sih gitu. Jadi mengukur kemampuan diri itu penting ya Sobat Pers. Biar seimbang juga. Aku jadi banyak belajar nih dari Kak Widuri. Trik nanti menjalani semester 4, semester 5. Katanya Moda juga pengen jadi ketua Dia pasti siap nih ya. Udah siap dari sekarang nih. LKM udah juga udah siap banget buat ikut. Mantap.
udah ada persiapan banget nih Iya. nih. Makanya di topik kali ini aku bener-bener kayak excited, semangat banget dari pagi karena narasumbernya juga sekarang itu. Hal yang paling berkesan Kak dari kepengurusan APM Potlot itu sendiri? Kalau hal yang paling berkesan mungkin lebih ke ini sih, karena aku di sana di Potlot itu kan bertemu sama banyak orang ya dari berbagai background jurusan. Jadi karena mereka itu backgroundnya beda-beda, kesibukannya beda-beda. Jadi ketika kita brainstorming itu kayak sering tuh muncul kayak pemikiran-pemikiran baru, terus kayak ide-ide baru juga gitu sih. Jadi yang membuat berkesannya itu sih gitu. Terus gimana Kak buat nyeimbangin antara ide-ide kan banyak gitu kan, Kakak milih dari beberapa orang yang Kakak kenal aja atau mungkin Kakak terbuka gitu sama anggota-anggota lainnya gitu Kak buat ngasih ide gitu. Oke, kalau ide biasanya kita yang pertama tuh sesuaiin dulu sama konteksnya gitu. Jadi kayak kita biasanya tuh tentang apa. Nah setelah itu kayak aku membuka kesempatan nih buat anggota-anggota yang pengen menyuarakan pendapatnya gitu. Nah dari situ nanti suara-suara yang masuk itu kita tampung dulu. Gitu. Terus kita pertimbangin nih plus minusnya apa gitu. Terus baru deh nanti kita di akhir bisa ngambil nih satu kayak keputusan gitu dari suara-suara yang udah masuk gitu. Jadi sangat terbuka ya Kak, ada transparansinya, kayak suara kita tuh sangat didengar loh di Potlot. Biar teman-teman sobat pers juga tertarik nanti join di Potlot waktu oprek selanjutnya. Gimana sih Kak keseruan di Potlot tuh yang apa ya tentang jurnalistiknya ya lebih ke apa kita tuh belajar jurnalistik aja apa ada pembelajaran lain sih Kak kecuali jurnalistik itu? Oke, kalau di Potlot ya karena dia lembaga pers itu otomatis kayak sebagian besar memang tentang jurnalistik gitu. Kayak misalkan pemberitaan, terus bikin artikel dan sebagainya gitu ya. Tapi so far dari itu semua kita juga bisa nih mengambil suatu pembelajaran gitu, pembelajaran yang mungkin berada di luar hal-hal itu. Jadi kayak misalkan kalau di Potlot karena dia masuknya ke UKM gitu ya, kita ketemu banyak orang, jadi kita juga bisa nih belajar kayak misalkan manajemen suatu proker gitu. Terus juga kita bisa belajar untuk kerja bareng nih, kerja secara bareng-bareng gimana nih supaya proker atau kegiatan itu terlaksana dengan baik gitu sih. Berarti kita lingkup banyak juga ya, ada jurnalistik, organisasi, gimana kita manajemen waktu gitu ya Kak ya. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui langsung gitu ya. Iya sih. Banyak banget belajar di Potlot, aku jadi siap banget buat belajar bareng-bareng sama teman-teman di Potlot. Menarik banget ya. Kira-kira tuh buat jadi seorang jurnalis nih Kak, kira-kira ada mungkin sobat pers ada yang punya cita-cita buat jadi jurnalis yang keren gitu. Ada nggak sih Kak ketentuan utama atau hal yang harus kita pelajari, harus kita kuasai gitu Kak? Oke, kalau keterampilan utama ya itu kalau karena Potlot ini tuh dia di bidang jurnalistik itu, dan kalau jurnalistik kan notabene-nya itu di pemberitaan. Nah makanya kita butuh banget yang namanya rasa keingintahuan yang tinggi. Waduh, nggak kerasa banget ya kita ngobrolnya udah lama banget. Seru banget. Beberapa waktu nih. Nggak kerasa lah, rasanya aku kayak pengen denger terus karena saking menariknya topik yang kita bawa hari ini. Banyak pengalaman juga yang kita dapetin dari Kak Widuri. Pasti sobat pers juga banyak tahu hal baru yang mungkin sebelumnya belum pernah tahu, sekarang jadi tahu gimana tadi cara manajemen waktu, cara bagi-bagi broker dan lain sebagainya. Dan juga lebih tahu juga apa yang Potlot itu gimana ya. Tapi sayang banget ya Kak, kita bersama kita nggak bisa diterusin lagi karena ini udah di penghujung podcast kita. Mungkin dari Kak Widuri sendiri ada pesan dan kesan buat teman-teman jurnalistik yang lagi di Potlot ataupun yang belum bergabung tapi masih malu-malu buat ikut, masih ragu-ragu kayak Kak Widuri waktu di awal-awal SMA tadi. Oke, mungkin pesanku ya untuk teman-teman yang masih ragu nih join jurnalistik. Kalau kalian masih ragu, kalian bisa coba cari tahu dulu nih kira-kira
jurnalistik ini apa gitu. Kemudian kalian coba cari deh kecocokan antara diri kalian dengan jurnalistik. Nah kalau misalkan udah klik nih, ayo jangan ragu lagi untuk join jurnalistik. Karena teman-teman di jurnalistik kita juga tidak hanya belajar tentang skill menjadi jurnalis gitu ya, tapi juga akan banyak hal yang bisa kita dapetin untuk bertumbuh dan berkembang bersama-sama gitu. Yo guys, pembahasan tarik tuh ya. Tarik banget lah aku. Jangan ragu lagi, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari LPM Potlot dan juga jurnalistik pastinya. Ini bisa kita tutup. Terima kasih buat Kak Widuri yang udah menyempatkan waktunya puasa-puasa nih jauh-jauh kesini. Selamat bertanya Kak, masih banyak lagi yang harus dilewati. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you for watching.